Ini adalah kelengkeng yang beli tanam di polybag, sahabat. Polybag ukuran 40. Dan beli taruhnya bukan di permukaan tanah, tapi di permukaan paving block seperti ini. Dan apa yang terjadi? Nah, beliau akan menunjukkan. Batangnya memang terlihat agak kurus, tapi daun di musim kemarau ini satu pun tidak ada yang rontok, sahabat. Satu pun tidak ada yang rontok. Kemudian bila kita perhatikan, beliau akan ajak sahabat untuk melihat seperti apa pertumbuhannya, dan sahabat perhatikan sendiri. Nah, luar biasanya pertumbuhan bunga di fase generatif begitu maksimal, seperti tidak terpengaruh dengan musim kemarau yang amat sangat panas ini, sahabat. Beliau akan ajak sahabat lagi untuk melihat pertumbuhan bunga, dan beberapa sudah berbuah di dalam wadah sekecil ini, sahabat. Atau bisa kita perhatikan, sahabat, bakal buahnya sudah mulai muncul. Jadi cukup banyak, sahabat ya. Jadi sahabat bila perhatikan, yang bulat-bulat itu adalah bakal buah. Karena emang banyak sekali di sini tawon yang membantu penyerbukan. Juga serangga lainnya yang membantu penyerbukan, sehingga penyerbukannya menjadi cukup maksimal. Jadi bakal buah yang sudah kelihatan bulat-bulat itu, sahabat, cukup banyak. Nah, tapi beliau tidak akan membahas mengenai penyerbukannya. Beliau membahas mengenai bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini di kebun sahabat Bali Organik TV. Menanam tanaman buah di dalam wadah, sahabat. Beliau tidak mengatakan pot, tapi di sini wadahnya ada berbagai macam jenis. Bisa dengan polybag seperti ini, bahkan polybag yang biasanya beli gunakan untuk menanam cabai atau sayuran. Ketika kita gunakan untuk menanam tanaman buah, maka ada beberapa trik yang harus sahabat kuasai. Yang pertama adalah ketika sahabat ingin menanam tanaman buah di dalam wadah. Yang pertama, perhatikanlah medianya, sahabat. Karena media di sini adalah media yang harus benar-benar bernutrisi. Sahabat bisa menggunakan perbandingan 2:1 atau 3:1. Dalam arti 3-nya atau 2-nya yang lebih banyak ini adalah pupuk komposnya, kemudian 1-nya adalah bagian tanahnya. Sisanya yang lainnya sahabat bisa menambahkan seperti bahan yang menambah kegemburan, seperti misalkan sekam bakar atau perlet, atau bahan-bahan lainnya yang sahabat rasa bisa menambahkan karakter gembur di dalam media. Oke, setelah itu sahabat, ada juga trik selanjutnya. Karena tanaman buah itu rakus akan nutrisi, maka tanaman buah di dalam wadah itu akan cepat sekali mengalami pengurangan media atau penurunan media. Nah, ini justru bagus bila sahabat mengalami menanam tanaman buah di dalam wadah, kemudian medianya terlihat cepat sekali menurun. Itu justru bagus, sahabat. Justru sangat bagus. Artinya kondisi akar mampu menyerap nutrisi dengan maksimal. Nah, ketika media menurun, maka wajib kita menambahkan kompos. Jadi di sini beli selalu rekomendasikan menambahkan kompos dan ditambahkan dengan booster ataupun pupuk yang merangsang tanaman di fase-fasenya sendiri. Jadi misalkan masih di fase vegetatif, sahabat silahkan menambahkan pupuk yang cocok di fase vegetatifnya. Karena sahabat, penurunan media ini harus segera diisi dengan kompos. Begitu media turun, isi lagi dengan kompos. Kemudian di fase generatif, sahabat, di fase generatif justru sebaliknya. Meskipun media tidak menurun, kita wajib melakukan yang namanya penggantian media 5 cm dari atas, kita ganti dengan pupuk booster generatif. Pupuk booster fase generatif ini saya bisa tambahkan sebagai pengganti media 5 cm di bagian paling atasnya. Ini wajib sekali saya lakukan untuk mendukung tanaman pada saat berbunga dan berbuah. Jadi tidak ada yang terkorbankan. Seperti tadi saya perlihatkan, tidak ada satupun daun yang rontok di musim kemarau ini. Kemudian tidak ada bunga pun yang rontok di musim kemarau ini. Biasanya teorinya di musim kemarau ekstrim seperti ini, maka daun akan dirontokkan oleh tanaman itu sendiri untuk mengurangi penguapan. Kemudian akan muncul bunga yang hasilnya juga tidak maksimal karena sekali lagi panas terik yang begitu ekstrim. Tapi pada kasus ini, sahabat, dengan bantuan penyemprotan vitamin B1 tanaman yang beli coba untuk ciptakan, karena begitu melimpahnya bahan yang beli dapatkan di kebun. Jadi kemarin sahabat sudah melihat sendiri bagaimana limpahnya sarang tawon di kebun beli. Maka itu adalah beli jadikan sebagai bahan vitamin tanaman dan hasilnya luar biasa. Pertumbuhan batangnya begitu sehat,
pertumbuhan daunnya begitu sehat, dan pertumbuhan bunga dan bakal buahnya juga begitu lebat. Dan bagi sahabat yang sudah mendapatkan secara gratis, karena beli tidak menjual, sekali lagi tidak menjual vitamin, tapi berikan secara gratis di Beauty Bee Shop. Bagaimana cara menggunakannya? Beli, campurkan vitamin ini sekitar 2 mili sampai 5 mili per liter air, kemudian semprotkan di bagian batang, dari bagian batang bawah, bagian batang utama, kemudian bagian cabang itu kita semprotkan, juga di bagian daun, bahkan di bagian bunga sahabat. Tapi jangan menyemprotkannya dengan terlalu dekat, semprotkan dengan jarak yang jauh dengan metode semprotan kabut. Sahabat bisa lakukan setiap 1 minggu atau paling cepat sekitar 4 atau 5 hari sekali kepada tanaman, dan lihatlah hasilnya seperti apa. Ini akan mendukung pemberian nutrisi di bawah yang didukung dengan daya tahan tanaman yang baik di bagian batang, di bagian cabang, kemudian di bagian daunnya. Jadi ini adalah satu kesatuan yang harus kita perhatikan khusus untuk tabu lamput atau tanaman buah di dalam wadah. Jadi bukan seperti apa banyak medianya, tapi seperti apa perlakuan yang kita lakukan pada tanaman di dalam wadah. Cukup sekian video Beli kali ini. Beli mau lanjut lagi mencari bekas atau sisa-sisa rumah tawon yang dipanen oleh penduduk sekitar untuk Beli jadikan sebagai bahan atau salah satu bahan membuat vitamin tanaman. Sampai jumpa lagi di video Beli berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari.